Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi kita bersama-sama boleh datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, kesibukan kita, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Naikkan syukur, naikkan pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Kau yang kusembah, Kau yang kusembah. Haleluya. Haleluya. Sembah, ku sembahkan, ku naikkan syukur, ku naikkan pengagungan, ku naikkan pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan. Haleluya. Oh, ku sembah, ku sembah. Tempat perlindungan kami. Haleluya. Sembah, sembah. Haleluya. Syukur Ya Lord, haleluya. Syukur sembah, sembah. Kau sembah, Kau sembah. Haleluya. Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Kasih Tuhan, oh terima Hanya kasih. Engkau harapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami pegang Tuhan. Sembah Engkau, Yesus, Tuhan. Yesus. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat gagah kami, semuanya karena pemberian-Mu ya Bapa. Sembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba syakara la 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 la. Haleluya. Hira ya Rabba ya la 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 la. Hira Bapa Bapa ya la 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 la. Hira Bapa 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 ya la 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 la. Haleluya. Bangkitkan harapan-Mu kepada Tuhan. Bangkitkan harapan-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan bersama, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, berseru kepada Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Engkau adalah harapan dalam setiap kehidupan kami. Saat kami berseru padamu, Engkau mendengar setiap kami. Amen. Saat kami mencari Engkau, Engkau berkenan untuk ditemui ya Bapa. Ya, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan diri kami Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi semua saudara, shalom. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan judul kali ini adalah A Firm Grip. Nah saudara, kita tahu bahwa gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest atau Mount of Everest. Dan gunung ini punya ketinggian mencapai 8.846 km di atas permukaan laut. Saking tingginya gunung ini saudara, maka puncaknya itu terselubung oleh es dan salju. Dan ketika kita melihat puncak daripada Gunung Everest, maka di gunung itu cuaca sangat ekstrim, kemudian licin, dan tidak mudah untuk didaki. Dan yang pasti terselubung oleh es dan salju yang sangat tebal. Sehingga pertanyaan adalah bagaimana para pendaki bisa mendaki Gunung Mount Everest dengan aman. Nah saudara, para pendaki dan khususnya pendaki es ketika akan mendaki Gunung Everest, maka mereka menggunakan atau mengenakan alat yang disebut dengan nama crampon. Crampon adalah alat yang dipasang pada sepatu berbentuk cakar binatang dan terbuat dari besi baja yang sangat kuat. Saudara bisa lihat di gambar bahwa crampon begitu kuat. Dan gunanya crampon adalah ketika mereka mendaki gunung es, maka crampon itu akan tertancap dengan kuat di tebing-tebing es yang mereka lewati. Nah saudara, kalau demikian mengapa mereka membutuhkan crampon? Crampon itu bisa berguna untuk lebih memudahkan mereka mendaki gunung es.
Dan dengan krempen pula, mereka tidak mudah untuk tergelincir karena gunung es yang sangat licin. Krempen juga menjadi tempat berpegang sehingga membawa keselamatan pada diri mereka masing-masing. Nah, saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita tergelincir keluar dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Seringkali kita juga menghadapi gunung es persoalan yang ada di depan kita. Nah, kalau kita melihat seperti para pendaki gunung es, mereka membutuhkan krempen untuk bisa mendaki gunung es dengan aman. Demikian juga kita kalau mau mendaki gunung es persoalan yang sedang kita hadapi, kita membutuhkan satu pegangan yang sangat kuat sehingga dia bisa memegang kita makin kuat dan tidak mudah tergelincir, dan kita sanggup menghadapi persoalan masalah apapun di dalam hidup kita. Nah, mari kita baca di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-23. Saya bacakan di dalam terjemahan yang lain, yaitu mengatakan bahwa mari kita menggenggam dengan kuat atau mencengkeram dengan erat kepada janji-janji Allah yang membuat kita dapat terus maju. Karena Dia selalu menepati janjinya. Nah, saudara, ketika kita berjalan dalam hidup ini dan ketika masalah itu datang, maka kita seringkali kehilangan kendali, sehingga kita butuh untuk tempat berpegang. Seringkali kita merasa terombang-ambing, entah karena persoalan di dalam pekerjaan yang tidak baik-baik saja, atau keluarga yang sudah tidak lagi bisa dipertahankan, ataupun anak-anak yang sudah di luar kendali kita. Maka dari itu kita membutuhkan pegangan, di mana ada sesuatu atau seseorang yang dapat kita harapkan menjadi tempat bersandar, tempat berharap. Nah, ayat ini mengatakan bahwa mari kita menggenggam dengan kuat, kita mencengkeram dengan erat dan kuat janji-janji Tuhan. Saudara, ketika kita berpegang kuat kepada janji-janji Tuhan, maka kita bisa akan terus maju. Kita tidak akan mudah goyah, dan kita tidak akan tergelincir. Karena Ia adalah Allah yang janjinya ya dan amin. Allah yang menjadi pemegang kendali dalam hidup kita. Kita bisa mengandalkan Allah kita. Kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita di dalam tangan Dia yang penuh kuasa. Karena Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah selalu peduli dengan umatnya. Walaupun kita mungkin sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, pencengkeram dengan kuat itu artinya memegang dengan kuat-kuat dan tidak mau melepaskan. Bagaikan elang ketika dia menangkap mangsa buruannya, maka dia akan mencengkeram erat mangsanya dan terbang membawa naik mangsa yang ada. Elang itu tidak akan mau kehilangan mangsa yang ada yang dipegang olehnya. Karena kalau dia kehilangan mangsanya, maka elang itu tidak akan mendapatkan makanan. Itu sebabnya sambil dia terbang tinggi dan makin naik, maka elang mencengkeram erat apa yang sudah didapatkannya. Demikian pula dengan kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita perlu untuk mencengkeram dengan kuat janji-janji Tuhan yang selalu memberikan kita pengharapan. Saudara, sama seperti elang dengan mangsa buruannya, elang tidak akan mau melepaskan mangsa buruannya, karena kalau dia melepaskan, dia tidak akan mendapat makanan. Demikian pula dengan sikap kita terhadap janji-janji Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan janji Tuhan, maka kita harus memegang erat, memegang kuat-kuat, jangan sampai terlepas.
Karena kalau janji Tuhan itu kemudian terlepas, kita bisa kehilangan harapan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang lemah dan mudah terpuruk di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah saudara, mencengkeram dengan kuat, itu juga artinya kita mampu bertahan atau sanggup bertahan. Ketika kita memegang dengan erat, bukan berarti kita bisa hanya berkata, Tuhan aku percaya, Tuhan akan menolong aku. Atau kita berkata, Tuhan aku percaya, Engkau sanggup memulihkan aku. Tapi ketika kita menggenggam dengan erat, memegang dengan kuat, itu identik dengan kita percaya kepada janji-janji Tuhan yang sanggup membuat kita bertahan. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Ketika kita berpegang dengan kuat kepada janji Tuhan, maka kita akan makin lama makin kuat. Ketika kita mengencangkan cengkeraman kita, maka otomatis cengkeraman kita akan makin kuat kepada janji Tuhan. Sehingga akhirnya kita akan melihat dan mengaminkan janji Tuhan, sehingga dalam segala kondisi yang kita hadapi, baik persoalan, masalah, tekanan yang kita hadapi, kita tetap kuat dan sanggup bertahan. Nah saudara, kenapa kita harus tetap kuat dan sanggup bertahan? Dikatakan bahwa karena Ia adalah Allah yang setia kepada janjinya. Saudara, Allah itu memberikan pengharapan di dalam janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janjinya. Dan Allah tidak pernah merubah janjinya. Ketika Allah memberikan janji dalam hidup kita, maka sampai kapanpun Tuhan akan menepati janjinya. Abraham berusia 75 tahun ketika mendapatkan janji untuk mendapatkan seorang anak. Walaupun dia harus menanti sampai 25 tahun, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Allah menepati janjinya, Allah tidak lupa akan janjinya, dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Saudara, Allah itu bukan seperti manusia yang mudah lupa akan janjinya, tidak konsisten akan janjinya. Tetapi di dalam janji Allah ada pengharapan. Dan pengharapan itu yang memberi kita kekuatan. Itu sebabnya pagi ini saya mengajak setiap kita semua, mari cengkeram erat, cengkeram dengan kuat semua janji-janji Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena itu memberi kita kekuatan dalam pengharapan kita. Jangan sampai kita lelah menanti janji Tuhan. Tapi terus tetap kuat di dalam kita menantikan janji Tuhan. Karena itu akan memunculkan pengharapan kita di dalam Dia akan makin hari makin kuat. Allah selalu menepati janjinya. Dan pada waktunya nanti, janji Allah akan dinyatakan dalam setiap hidup kita orang percaya. Pagi ini kita akan datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara pagi ini, yang merasa banyak permasalahan dalam hidupmu, mungkin kau sudah merasa keluar dari jalurnya Tuhan, merasa tergelincir dan jatuh. Tapi percayalah, kembali engkau lihat janji Tuhan, dan engkau akan bangkit pengharapanmu di dalam Dia. Karena janji-janji Allah membuat kita berharap terus kepada Dia, dan makin hari makin kuat. Makin hari kita makin bertumbuh di dalam Dia. Harapan kita kuat ketika kita mencengkeram kuat janji Tuhan. Atau saudara saat ini sudah mulai lemah, mulai melepaskan, mulai merasa tidak mampu lagi bertahan. Yuk mari kita pagi ini bangkitkan pengharapan kita di dalam Tuhan dengan mencengkeram erat janjinya. Jangan lelah menantikan janji Tuhan. Terus berharap, terus percaya, terus kita pegang janji Tuhan. Maka kita akan memperoleh kemenangan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian itu. Haleluya, oh glory, kami sembah Kau. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau. Biarlah kami membangkitkan kembali pengharapan kami di dalam janji-janji-Mu yang indah dalam hidup kami. Amin. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau pasti akan mengenapinya. Amin. Dan memberi kami kekuatan, kami jangan sampai lelah menantikan janji-Mu, tapi kami terus kuat berharap kepada Engkau, makin hari makin kuat di dalam Engkau. Amin. Pagi ini kalau ada yang lemah, kami berdoa dalam nama Yesus, beri kekuatan kepada mereka. Mereka boleh bangkit, tetap mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Janji-Mu pasti dikenapi. Kami tetap mencengkram erat, menggenggam dengan erat, dan berpegang dengan kuat kepada janji-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang percaya yang berada kepada Engkau, dan mereka akan melakukan aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.